Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, portal akan terbuka penuh setelah 7 hari. Selama periode ini, membunuh bos pamungkas dan menutup portal adalah tujuan sebenarnya dari pertarungan tim. Jika gagal, monster yang terkunci di ruang bawah tanah akan keluar dan mengamuk di dunia luar. Cheng Jinwoo melihat ke belakang. Idola agung itu masih duduk di singgasana, memandang rendah mereka dengan wajah angkuh. Jika kamu membiarkan orang ini kabur, maka konsekuensinya bisa menjadi bencana. Namun, sebelum itu, pemburu di ruangan ini akan dibunuh oleh berhala ini dan patung batu tersebut. Sekarang, Cheng Jinwoo hanya tahu bahwa mereka tidak bisa duduk diam. Cheng Jinwoo berteriak pada Xiao 11 dan Wang Jianxie. Kalian berdua datang juga. Xiao Xi memimpin di altar. Wang Jianxie yang ragu-ragu juga mengikuti. 2 kelompok api lagi naik, dan 6 kelompok api membentuk lingkaran penuh. Diam. Para pemburu tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Seperti yang diduga Cheng Jinwoo, perubahan lain terjadi. Yang akan datang. Di tepi luar altar, api biru kecil muncul, membentuk lingkaran. Ada sekitar 30 kelompok api biru yang padat, dan tersusun rapi. 34, 35, 36. Ketika lingkaran api biru terbentuk, Cheng Jinwoo menghitungnya dengan cepat, dan total ada 36 kumpulan api. Menurut jumlah orang, 6 kelompok dibangkitkan, dan selain itu, 36 kelompok dibangkitkan. Apa sebenarnya arti angka ini? Pada saat ini, bang! Tanpa peringatan, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Para pemburu mundur secara refleks. Mereka semua sangat ingin melarikan diri ke pintu, tetapi setelah menyaksikan kematian bocah yang melantunkan mantra, mereka tidak dapat mengambil langkah pertama. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada yang pertama kehabisan? Semua orang memandang Cheng Jinwoo, ingin mendapatkan jawaban darinya. Namun, Seong Jinwoo tidak berbicara. Dia tidak tahu apa-apa sekarang. Dia juga tidak tahu apakah pintu yang terbuka itu adalah jebakan, atau bukti bahwa mereka telah memenuhi hukum terakhir. Sama seperti semua orang menatapnya, suara ngeri bergema di seluruh ruangan. Kegentingan. Kegentingan. Keenam pemburu yang masih hidup melihat sekeliling dengan cepat. Apa itu? Itu, semakin dekat. Benda sialan ini semuanya bergerak. Napas semua orang menjadi sesak napas. Patung batu yang dulunya hanya bergerak saat didekati orang, kini hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Cheng Jinwoo dengan cepat mengerti apa yang terjadi. Tidak, patung itu tidak bergerak. Basis merekalah yang bergerak. Suara yang menusuk telinga seharusnya terdengar saat alas patung batu bergesekan dengan tanah. Mereka tidak bergerak lagi sekarang? Wang Jianxie menyeka keringat dari dahinya. Sementara yang lain menatap patung batu itu, Cheng Jinwoo menundukkan kepalanya dan mulai mengamati api biru itu. Mereka menghilang satu persatu, dan 3 telah keluar sekarang. Kriuk kriuk kriuk. Suara lain terdengar, dan seseorang berteriak. Apa? Apa? Dari mana asalnya? Cheng Jinwoo mengangkat kepalanya. Suara itu datang dari arah yang berhadapan langsung dengannya. Patung batu yang menghadapnya tampak bergerak sedikit lebih jauh. Kenapa hanya aku? Apakah karena saya hanya mencari di tempat lain? Untuk mengkonfirmasi tebakannya, Cheng Jinwoo menutup matanya lagi. Suara itu berdering lagi. Kegentingan. Tapi begitu aku membuka mata, suara itu berhenti lagi. Kenapa ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Cheng Jinwoo berteriak pada semua orang. Semuanya, jangan mengalihkan pandangan dari patung batu, sama sekali tidak. Sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati. Alasan mengapa patung batu itu bergerak menuju altar adalah karena mata semua orang terfokus padanya barusan. Patung batu ini akan mendekat ketika orang tidak melihat. Saat itu, api biru lainnya padam. Tapi baik para pemburu maupun patung batu tidak berubah sama sekali. Mungkinkah? Cheng Jinwoo menatap patung batu di depannya, dan dengan hati-hati mulai menghitung dalam hati. Itu seperti yang diharapkan.
Selama setiap menit berlalu, satu api biru akan padam. Api biru adalah pengatur waktunya. Tes di belakang aturan ketiga kemungkinan besar adalah tetap berada di altar sampai semua 36 kelompok api padam. Dengan kata lain, selama semua orang memperhatikan patung itu, mereka aman. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mati di level terakhir. Untuk menghitung berapa lama menunggu, Cheng Jinwoo mengkonfirmasi jumlah api biru lagi. Ada 30 lagi. Mereka hanya perlu bersabar selama 30 menit lagi. Namun, Seong Jinwoo membuat kesalahan serius. Tepat ketika dia memastikan jumlah api, matanya sejenak meninggalkan patung batu di depannya, menyebabkan patung batu itu mengambil langkah lebih dekat. Hancurkan satu. Orang yang berdiri berlawanan arah dengan Seong Jinwoo berteriak dan berlari menuju gerbang. Dia tidak bisa lagi menahan suara menyeramkan yang datang dari belakangnya. Setelah dia melarikan diri dari altar, sekelompok api merah padam. Tidak mau, teriak Cheng Jinwoo. Namun, pria yang berlari dengan panik menuju gerbang tidak mengalami kecelakaan apapun, yang mengejutkan semua orang. Apa? Apa yang terjadi di sini? Xiao Cheng. Apa yang terjadi sekarang? Orang itu kabur hidup-hidup. Cheng Jinwoo berdiri membelakangi pintu, dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Apakah ada sesuatu yang luar biasa? Pintunya tertutup sedikit. Apakah pintunya tertutup? Tidak, bukan. Matikan saja sebentar setelah orang itu kabur, dan mati sekarang. Cheng Jinwoo tiba-tiba teringat bahwa setelah orang itu lari dari altar, sekelompok api merah segera padam. Ini membunuh 1000 pedang. Cheng Jinwoo jatuh ke dalam gua es. Dia akhirnya menemukan pertanyaan yang mengganggunya sejak dia berdiri di altar. Mengapa ini merupakan bukti iman? Jawabannya akhirnya muncul. Jawaban ini tidak diragukan lagi adalah yang terburuk bagi Seong Jinwoo yang kehilangan satu kaki dan membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan. Pintu yang terbuka adalah jebakan. Itu adalah harapan palsu yang muncul di hadapanmu. Jika orang-orang di altar semua lari ke altar ketika mereka melihat pintu terbuka, semua api merah akan padam dan pintu akan ditutup kembali. Kemudian, hanya akan ada darah dan darah yang tersisa di ruang angkasa. Sebaliknya, altar adalah tempat kesepakatan. Jika semua orang tetap di tempatnya sampai api biru padam, hidup mereka aman. Pilih harapan palsu, atau pilih patuh pada kesepakatan. Aturan ketiga adalah untuk menguji apakah seseorang dapat menahan godaan manis dan tetap pada posisinya di hadapan ancaman kematian yang akan segera terjadi. Namun, ada dua variabel di sini. Yang pertama adalah Seong Jinwoo sendiri. Setelah gerbang dibuka, mereka yang seharusnya melarikan diri langsung tinggal di tempat menunggu jawaban Seong Jinwoo, sehingga terhindar dari tragedi. Semoga beruntung. Itu hanya bisa dijelaskan dengan cara ini. Karena meskipun Cheng Jinwoo ingin memahami dua aturan pertama sendirian, justru karena kepercayaan orang lain yang membuat semua orang bisa bertahan sampai sekarang. Namun, variabel kedua muncul. Akhirnya ada yang kabur. Bagaimana reaksi orang ketika ada harapan untuk melarikan diri di depan mereka? Hasilnya jelas. Bahkan pemburu yang mendukung Cheng Jinwoo meninggalkannya dan melarikan diri dari altar. Song Ziguo buru-buru mengulurkan tangannya dan menstabilkan Cheng Xiaoyu dari belakang. Nyala api padam. Begitu pria itu meninggalkan altar, api padam berkelompok dan pintunya tertutup sedikit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.